Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Septiar dengan NIM 01A11780. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Baiklah, langsung saja. Di sini ada beberapa isi dari PowerPoint saya. Yang pertama, pengertian pencernaan secara umum, kemudian ada organ-organ pencernaan dan prosesnya, ada enzim pencernaan dan penyakit enzim pencernaan, dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan dan bentuknya masih kasar menjadi bentuk yang lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Sistem pencernaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pencernaan mekanis, yaitu pencernaan makanan secara fisik, mengubah bentuk kasar menjadi halus seperti mengunyah, menggiling, mengaduk, dan menekan maupun melumatkan. Kemudian yang kedua, pencernaan kimiawi atau enzimatis, yaitu pengubahan zat makanan dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian yang ketiga, pencernaan biologis, yaitu pencernaan yang memanfaatkan kerjasama yang menguntungkan dengan mikroba. Kemudian sedangkan menurut tempat terjadinya, pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan intrasel, yaitu pencernaan yang terjadi dalam sel, dan kedua, pencernaan ekstrasel, yaitu pencernaan yang terjadi di luar sel atau melalui proses saluran pencernaan. Kemudian organ-organ pencernaan beserta fungsinya. Organ-organ pencernaan manusia terdiri dari rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, hati, lambung, pankreas, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama adalah rongga mulut. Bagian-bagian rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Bagaimana makanan dicerna di rongga mulut? Dalam rongga mulut, makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan makanan yang lebih halus. Selain dikunyah oleh gigi, pencernaan makanan di dalam rongga mulut dibantu oleh enzim amilase atau ptyalin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Enzim amilase atau ptyalin berfungsi untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa atau monosakarida, sehingga makanan yang kita makan akan terasa lebih manis. Selanjutnya ada gigi manusia. Gigi di dalam rongga mulut dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Untuk gigi seri berbentuk pahat, berfungsi untuk memotong makanan. Kemudian gigi taring berbentuk lancip dan runcing, berfungsi untuk menusuk dan mengonyak makanan. Kemudian ada gigi geraham berbentuk rata bergerigi, berfungsi untuk mengunyah makanan. Kemudian yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Setelah dari rongga mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Di kerongkongan, makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui gerak peristaltik. Gerak peristaltik itu sendiri adalah gerak mendorong makanan dari kerongkongan ke lambung. Dinding kerongkongan atau esofagus ini terdiri atas 3 lapisan, yaitu tunika mukosa untuk menghasilkan mukus atau lendir, tunika submukosa, terdapat jaringan ikat kolagen dan elastis, ujung kapiler darah, dan ujung saraf. Kemudian ada tunika muscularis, yaitu mengandung otot polos dan jaringan ikat. Kemudian yang ketiga ada hati atau hepar. Hati merupakan kelenjar pencernaan yang terbesar dalam tubuh dengan berat sekitar 2 kg dan berwarna kemerahan. Terletak di dalam rongga perut bagian kanan di bawah sekat rongga dada, menghasilkan cairan empedu atau bilus yang ditampung dalam kantong empedu atau vesika velea. Setiap vesika velea menghasilkan 0,5 liter cairan empedu. Kandungan dari cairan empedu antara lain yang pertama garam kolat yang berfungsi mengaktifkan lipase pankreas, menurunkan tekanan permukaan butir-butir lemak sehingga dapat diemulsikan dalam pencernaan. Bersenyawa dengan asam lemak membentuk senyawa yang mudah larut dalam air dan mudah diserap. Kemudian yang kedua ada natrium karbonat yang berfungsi mengatur keasaman empedu sehingga membuat pH empedu menjadi 7,1 sampai 8,5. Kemudian yang ketiga ada kolesterol. Kolesterol merupakan lemak netral yang memiliki daya larut sangat kecil di dalam air, merupakan prekursor dari aktivitas steroid seperti vitamin dan hormon. Empedu menghasilkan zat warna empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin. Kemudian ada juga garam empedu. Kemudian yang keempat ada lambung. Pada lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Yang pertama, pencernaan makanan secara mekanik
Dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi melalui gerakan meremas atau menggiling makanan sehingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Kemudian yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Pada lambung dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Kemudian enzim yang dihasilkan pada lambung. Yang pertama ada HCl atau asam klorida atau biasa disebut dengan asam lambung, dihasilkan oleh sel parietal yang memiliki fungsi antara lain. Yang pertama, merangsang keluarnya seketin. Kedua, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin untuk memecah protein. Kemudian yang ketiga ada desinfektan, yaitu membunuh kuman-kuman. Kemudian yang keempat, merangsang keluarnya hormon kolesistokinin yang merangsang empedu mengeluarkan getahnya. Kemudian ada renin yang berfungsi untuk mengendapkan kasein atau protein susu. Kasein akan diubah oleh peptin menjadi pepton. Kemudian ada pepsinogen yang dihasilkan oleh sel Sif, akan aktif bila dalam bentuk pepsin. Pepsin berfungsi untuk mencerna protein menjadi pepton dan pepteosa. Kemudian ada lipase. Lipase berfungsi untuk mencerna makanan menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ada hormon gastrin. Hormon gastrin berfungsi untuk sekresi getah lambung. Kemudian ada lendir atau musin yang berfungsi melindungi sel-sel di permukaan lambung terhadap kerusakan akibat kerja dari HCl atau asam klorida dihasilkan oleh sel goblet. Kemudian yang kelima ada pankreas. Pankreas terletak dekat dengan ventriculus atau rongga perut sebelah kiri, yaitu di antara duodenum dan limfa. Dengan panjang sekitar 15 cm dan lebar 5 cm. Kelenjar pankreas menghasilkan yang pertama ialah hormon insulin yang berfungsi untuk mengatur atau menurunkan kadar gula darah. Kemudian yang kedua berfungsi untuk menghasilkan getah pankreas yang banyak mengandung enzim. Enzim tersebut antara lain yang pertama amilopsin atau amilase. Pankreas berfungsi untuk mengubah amilo menjadi maltosa. Kemudian steapsin atau lipase berfungsi untuk mengubah lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ada tripsinogen dengan bantuan enterokinase akan diubah menjadi tripsin. Tripsin berfungsi untuk memecah pepton menjadi asam amino. Kemudian ada karbohidrase berfungsi untuk mengubah disakarida menjadi monosakarida. Disakarida sendiri penting. Yang terpenting adalah maltase, sukrase, dan laktase. Kemudian ada garam NaHCO3 yang bersifat basa dan memiliki fungsi untuk menetralkan keasaman kim atau chyme yang keluar dari ventriculus. Kemudian yang keenam ada usus halus. Makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Usus halus sendiri terdiri dari yang pertama usus 12 jari atau duodenum yang memiliki panjang sekitar 1/3 meter. Di dalam usus 12 jari terdapat pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas sendiri dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim pencernaan, contohnya seperti enterokinase untuk mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Kemudian ada tripsin yang berfungsi menyempurnakan pencernaan protein menjadi asam amino. Kemudian ada laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan maltase mengubah maltosa menjadi glukosa, dan disakarase mengubah disakarida menjadi monosakarida. Kemudian ada peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino. Kemudian ada lipase mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian ada sukrase yang mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Fungsi getah empedu antara lain yang pertama adalah mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak. Kemudian yang kedua adalah memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. Kemudian ada yang kedua adalah usus kosong atau jejunum. Di dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim yang sebagai berikut. Yang pertama enzim maltase yang berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Kemudian enzim sukrose yang berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian ada enzim laktase yang berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi galaktosa. Kemudian yang ketiga ada usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan, di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap di usus penyerapan pada bagian yang disebut dengan villi. Pada bagian villi inilah tempat sari-sari makanan di usus halus diserap. Villi banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap dan disebarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Pada ujung usus halus terdapat umbai cacing atau biasa disebut usus buntu. Kegunaan usus buntu sebagai klep penghubung antara usus halus dengan usus besar agar sisa-sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju usus besar agar tidak dapat masuk kembali ke usus halus. Kemudian ada usus besar atau biasa disebut kolon.
Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri E. coli. Sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri E. coli dan telah berbentuk kotoran atau tinja, biasa disebut feses, terlebih dahulu masuk ke rektum yang terdapat pada ujung usus besar. Kemudian rektum memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi, maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Kemudian bagian yang terakhir adalah anus. Anus adalah saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses atau tinja ampas makanan sisa proses pencernaan. Kemudian terletak di dasar pelvis. Di anus terjadi proses perjalanan terakhir dari feses yang telah dibentuk di kolon. Proses pengeluaran feses melalui anus disebut dengan defekasi. Kemudian kita akan kepada bagian penyakit gangguan enzim pencernaan dan cara pengatasannya. Di sini saya mengambil penyakit gastritis, di mana gastritis atau secara umum disebut dengan penyakit MA atau ulu hati ialah peradangan pada dinding lambung, terutama pada selaput lendir lambung. Gastritis merupakan gangguan yang paling sering ditemui di klinik karena diagnosisnya hanya berdasarkan gejala klinis. Penyakit ini sering dijumpai timbul secara mendadak, biasanya ditandai dengan rasa mual dan muntah, nyeri, peradangan, rasa lemah, nafsu makan menurun, dan sakit kepala. Gastritis didefinisikan sebagai peradangan yang mengenai mukosa lambung. Peradangan dapat mengakibatkan pembengkakan mukosa lambung sampai terlepasnya epitel mukosa superficial yang menjadi penyebab terpenting dalam gangguan saluran pencernaan. Pelepasan epitel akan merangsang timbulnya proses inflamasi pada lambung. Pembagian klinis gastritis secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu gastritis akut dan gastritis kronik, di mana gastritis akut merupakan kelainan klinis akut yang jelas penyebabnya dengan tanda dan gejala yang khas, biasanya ditemukan pada inflamasi akut. Gastritis kronis merupakan gastritis penyebabnya tidak jelas, bersifat multifaktor dengan perjalanan klinik yang bervariasi. Kemudian faktor penyebab gastritis. Gastritis dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena infeksi Helicobacter pylori atau kemudian kebiasaan makan makanan yang pedas, asam, minuman iritasi seperti soda contohnya, serta mengkonsumsi kopi, alkohol, stres emosional, obat-obatan seperti NSAID, penurunan kadar enzim lipase di lambung, dan juga dapat disebabkan karena imunitas tubuh. Kemudian pengobatan penyakit gastritis. Tujuan utama dalam pengobatan gastritis adalah menghilangkan nyeri, menghilangkan inflamasi, dan mencegah terjadinya ulkus lambung dan komplikasi. Berdasarkan patofisiologisnya, terapi farmakologi gastritis ditujukan untuk menekan faktor agresif dan memperkuat faktor defensif. Sampai saat ini, pengobatan gastritis ini ditujukan untuk mengurangi asam lambung, yakni dengan cara menetralkan asam lambung dan mengurangi sekresi asam lambung. Selain itu, pengobatan gastritis juga dilakukan dengan memperkuat mekanisme defensif mukosa lambung dengan obat-obatan sitoproteksi. Dalam pengobatan gastritis biasanya digunakan terapi tunggal, namun ada beberapa yang menggunakan terapi kombinasi dua jenis obat. Biasanya obat yang digunakan dalam terapi kombinasi diberikan berdasarkan derajat gastritisnya sehingga tingkat penyembuhannya meningkat. Salah satu penggunaan kombinasi yang sering digunakan adalah ranitidin dan sukralfat. Kombinasi ranitidin dan sukralfat memberikan efek terapi yang baik dalam pengobatan gastritis, di mana ranitidin berperan mengurangi faktor agresif dengan cara memperlambat histamin pada reseptor H2 sel parietal sehingga sel parietal tidak terangsang mengeluarkan asam lambung. Kemudian sedangkan sukralfat berperan dalam meningkatkan faktor defensif dengan cara melindungi mukosa lambung. Kemudian ini adalah daftar pustaka beberapa literatur yang saya ambil. Ya, itulah dia presentasi dari saya. Semoga lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.